Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Eka Pratiwi dengan NIM 2402095020029 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2024. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang struktur sistem operasi, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso dari dosen mata kuliah sistem operasi. Nah, di sini sistem operasi secara umum adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Oke, selanjutnya apa sih itu struktur sistem operasi? Nah, struktur sistem operasi adalah suatu operasi modern yang benar dan kompleks sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati, teliti, dan seksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan dan dapat dimodifikasi dengan mudah. Selanjutnya adapun macam-macam struktur sistem operasi itu ada struktur sistem operasi sederhana, ada struktur sistem operasi monolitik, ada struktur sistem operasi berlapis, ada struktur sistem operasi virtual machine, ada struktur sistem operasi client server, ada struktur sistem operasi berorientasi objek, dan ada struktur sistem operasi microkernel. Nah, yang dimana pada struktur sederhana yaitu struktur sistem operasi sederhana, yaitu adalah sistem operasi yang dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas, kemudian berkembang dengan lingkup originalnya. Struktur sistem operasi ini yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu kernel dan sistem program. Nah, selanjutnya yaitu struktur yang kedua, yaitu struktur sistem operasi monolitik, yang dimana merupakan struktur sederhana yang dilengkapi dengan dua model. Sistem operasi jenis ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Karena berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai, sistem operasi ditulis sebagai sekumpulan prosedur yang dapat dipanggil setiap saat oleh pemakai saat dibutuhkan. Nah, selanjutnya ada struktur sistem operasi berlapis, yang dimana dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan. Lapisan di bawah memberi layanan lapisan lebih atas, yang dimana pada lapisan yang bagian bawah akan memberikan layanan pada lapisan yang di atas. Nah, lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi virtual machine, yang dimana mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah, yang dimana awalnya struktur ini membuat seolah-olah pemakai mempunyai seluruh komputer dengan simulasi atau pemroses yang digunakan sistem operasi melalui mesin nyata, yang dimana mesin hasil simulasi digunakan pemakai. Mesin yang merupakan yaitu tiruan 100% atas mesinnya. Semua pemakai diberi ilusi dengan mempunyai satu mesin yang sama-sama canggih. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi client server, yang dimana merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server. Client yaitu server, yang dimana adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan client adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Sehingga proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban.
Selanjutnya, proses server setelah melakukan tugas yang diminta maka akan mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Selanjutnya ada struktur sistem operasi berorientasi objek, yang dimana merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek sistem suatu operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek, yang dimana pendekatan ini dimasukkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Nah, selanjutnya ada struktur sistem operasi mikrokernel, yang dimana dalam model ini semua kernel bekerja menangani komunikasi antar server dan klien dengan membagi sistem operasi menjadi banyak, yang dimana membagi sistem operasi menjadi banyak bagian yang masing-masing hanya menangani bagian tertentu dari sistem, seperti layanan file, layanan proses, layanan terminal atau layanan memori. Maka setiap bagian ini menjadi lebih kecil dan lebih mudah diatur. Kemudian server berjalan dalam proses user mode dan tidak dalam kernel mode, maka bagian-bagian tidak mempunyai akses langsung ke perangkat keras. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun sebelum saya mengakhiri pembahasan ini, adapun kesimpulannya yaitu yang dimana sistem operasi itu adalah suatu perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Adapun strukturnya yaitu seperti yang tadi sudah disampaikan. Yang ketujuh strukturnya yaitu yang dimana setiap struktur memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pemilihannya bergantung pada kebutuhan sistem serta penggunanya. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.